Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas PHP MVC, temanya SI Pendidikan. Nah, sebelum kita mulai untuk pembahasan kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada Fatur Rahman Fitrah, yang kedua Mufti Muhammad Pratadina, yang ketiga Rizwan Maulana, yang keempat Eis Neni Hayati. Nah, sebelum mulai pembuatan folder-folder, nah di sini kita harus menyiapkan dulu CSS, image, sama CSS. Nah, apa itu CSS? Itu untuk mendukung tampilan. Nah, sedangkan image itu menyimpan gambar, dan CSS itu untuk script yang berfungsi menjalankan tampilan web. Nah, di sini membuat SI pendidikan dulu. Nah, di sini langsung membuat folder app, langsung membuat publik. Nah, folder tersebut bisa di-copy di publik. Oke. Nah, di sini juga buat dulu foldernya CSS, image gitu ya, sama JSS. Nah, copy seluruh folder itu, paste di folder yang tadi dibuatkan. Nah, oke. Nah, melanjutkan untuk pembahasannya, SI pendidikan bisa di-drag ke Sublime. Nah, kalau misalkan udah, lihat di file publik. Nah, di sini kita membuat new file di folder publik. Nah, di save dulu dengan nama .htaccess. Nah, di sini kita mengetikkan codingannya dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini codingannya ya. Nah, kalau misalkan sudah, kita new file lagi di folder publik, di save lagi. Nah, untuk save-annya itu menggunakan nama index.php. Kalau misalkan sudah, itu bisa di save. Langsung kita ketikkan codingannya. Ya, saya Mukti Muhammad. Saya akan melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Kita buat dulu folder config pada app, terus new file, lalu kita beri nama yaitu config.php. Config.php di sini adalah kita akan menyeting awal dari base, terutama base URL, di mana kita membuat dan menjalankan folder tersebut, mendefine database seperti localhost, root, dan nama database tersebut. Nama database tersebut di sini kita akan menggunakan php underscore pendidikan 2. Kita masuk ke localhost atau pembuatan PHP MyAdmin. Kita buat database-nya, lalu kita buat dua tabel. Kita pakai tabel siswa dan tabel nilai. Langkah pertama kita buat adalah tabel siswa. Kita masukkan kolomnya 7 dan nama tabelnya siswa. Lalu go. Nah, kita memiliki 7 yang akan kita isi, yaitu yang pertama NIS sebagai primary, lalu kedua nama, lalu ketiga tempat tanggal lahir, lalu keempat nomor HP, kelima agama, dan keenam alamat, dan terakhir kelas. Lalu kita save. Selesai, tabel siswa telah dibuat. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel nilai. Kita hanya butuh 4 saja untuk variabel ini tabel. Yang pertama kode matpel sebagai primary. Yang kedua adalah nama matpel. Ketiga nilai matpel, dan keempat NIS. Kita save. Selesai. Kita sudah membuat 2 tabel, yaitu tabel nilai dan tabel siswa.
Perkenalkan, nama saya Isneni Hayati. Saya akan melanjutkan bagian menampilkan author dari website yang telah kami buat. Pertama, membuat folder dalam app. Membuat folder app yaitu folder controller. Lalu di dalam controller kita membuat file about.php. Di dalam file about ini akan berisi semua variabel yang berisi data diri author pada web ini. Kita memulai dengan membuat kelas about dengan action pada controller. Selanjutnya kita akan membuat dua buah function. Yang pertama function index dan yang kedua function page. Ini dalam function index kita akan membuat beberapa variabel berdasarkan kebutuhan web ini. Karena kali ini akan membuat tampilan biodata authornya atau developer webnya, maka saya akan membuat variabel nama, tempat lahir, status, jurusan, fakultas, dan universitas. Setiap variabel ada 4 buah karena ada 4 orang developer web ini. Variabel itu disimpan dalam parameter function index. Selanjutnya isi dari function index adalah array yang disimpan pada variabel data. Variabel yang ada di kelas control, maka dari itu variabel data bisa digunakan di kelas about. Nah, ini berarti variabel data yang inisialisasinya judul akan menampilkan kata about pada website. Selanjutnya, variabel data dalam kurung nama sama dengan variabel nama. Artinya, variabel data dengan inisialisasi nama akan berisi data dari variabel nama yang telah kita buat pada parameter function index di atas. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Fatur Manfitrah. Di sini kita akan membuat file baru yang bernama filenya adalah home.php. Nah, di dalam file ini kita tulis semua codingannya. Nah, setelah membuat file tersebut, kita buat folder. Folder tersebut namanya core. Folder core, kita membuat file baru. File barunya adalah bernama app.php. Terus kita buat codingan kembali. Nah, setelah selesai membuat sebuah codingannya, selanjutnya kita membuat file baru di folder core yang bernama controller.php. Nah, setelah itu kita buat kembali codingan untuk controller.php-nya. Langkah selanjutnya masih di folder sama yang core. Kita akan membuat new file, yaitu membuat database.php. Fungsinya di sini adalah controller adalah menjembatani antara file models dan views. Nah, dalam core ini kita akan menyeting database yang nanti kita akan gunakan. Kita memulai dari membuat variable host, user, password, dan database name-nya. Jika ini tidak ada, maka database yang kita akan gunakan tidak akan keluar. Baru kita lalu kita selesaikan codingnya tersebut hingga selesai.
Langkah selanjutnya masih di folder core, kita akan membuat new file lagi yaitu flasher.php. Nah, ya, flasher di sini fungsinya adalah sebagai notifikasi ketika kita membuat atau memasukkan atau menambahkan data. Nah, si flasher ini berguna sekali untuk ketika dia selesai, maka flasher tersebut atau notifikasi tersebut akan muncul. Misalnya jika kita menambahkan data siswa, maka notifikasi yang muncul adalah data siswa berhasil ditambahkan. Ya, ini berikut perintah yang akan ditampilkan pada flasher. Selanjutnya kita mulai ke bagian model. Sekarang kita membuat folder baru di dalam app yaitu model. Lalu kita membuat file baru di dalam model yaitu user_model.php. Model mewakili struktur data. Biasanya, model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data, seperti memasukkan data ke basis data, pembaruan data, dan lain-lain. Terus kita membuat file baru lagi dalam model, yaitu .htaccess. Nah, kita tulis di situ option index. Selanjutnya kita bikin file baru di dalam app yaitu init.php. Di sini kita memanggil semua file yang ada di dalam core. Ada app.php, controller.php, database.php, dan flasher.php. Config.php. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder baru yang dinamakan templates. Templates ini kita buat new file. File tersebut kita namakan footer.php. Terus isi codingannya yang kita copy dari notepad tadi. Nah, kita lihat tampilannya gimana. Kita refresh. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan namanya header.php. Karena kita disuruh untuk membuat file baru lagi, ya udah kita buat filenya namanya header.php. Nah, di folder header ini kita isi dulu untuk pemanggilan bootstrap.css. Kita tes, kita refresh. Nah, di situ ada tulisan tes ya, berarti itu sudah berhasil pemanggilannya. Nah, sudah kita tulis kembali untuk mengisi headernya. Kita cek lagi. Nah, itu keluar isi pendidikan kelompok 2. Setelah itu kita lanjutkan lagi.
untuk menu home keluar ya. Terus untuk menu data siswa kita cek lagi. Nah, keluar juga. Dan kita copy, kita buat baru untuk data nilai. Dan kita buat authors. Kita refresh. Nah, sudah diposisikan menjadi rapi sekarang ya. Nah, sekarang kita coba tes dulu 1 2 3 4 lalu di running ya. Nah, sudah muncul. Setelah itu kita buat codingannya. Di dalam file index ini kita hanya tinggal memanggil data yang dari controller tadi. Lalu ditambahkan gambar. Kita buat dulu judulnya ya, author. Nah, terus tinggal tampilin data yang dari controller dan mengetik variabel data dan inisialisasinya. Contohnya variabel data nama, dia akan menampilkan data dari variabel nama. Contoh yaitu Mufti Muhammad Fratadina. Selanjutnya tinggal disesuaikan. Kalau udah selesai di save baru di running lagi. Nah, terus di save, lalu di running lagi. Di refresh, nah langsung ada tampilannya itu NIM, nama, lahir, status, dan gambarnya. Selanjutnya tinggal disesuaikan. Langkah berikutnya adalah kita membuat folder, yaitu folder home. Dan juga jangan lupa tambahkan file baru, yaitu index.php. Kita save. Nah, ini adalah halaman yang kita akan buat, di halaman awal sekali. Kita terlebih dahulu ketikkan codingnya, kita ketikkan judulnya, informasi pendidikan sudah muncul ya. Kita kembali lagi ke codingannya. Baru kita akan membuat satu informasi seperti ya, kita membuat dulu pemanggilan gambarnya, kegiatan .cpg. Kita kembali ke websitenya. Nah, baru muncul, refresh dulu, baru kita masukkan keterangannya dan judulnya
tentu upacara bendera. Nah, berikut informasinya kita ketikkan. Kita selesai, kita coba lagi dan muncul. Ya, muncul seperti ini. Kita akan menambahkannya lagi. Kita akan kembali ke sebelumnya tersebut. Oh ya, dan jangan lupa memberikan pemanggilan div kelas pada cardnya, soalnya tidak akan muncul untuk memunculkan informasi tersebut. Yang kedua juga sama, panggillah gambarnya tersebut, isikan informasi yang berbeda. Yang ini informasi ini adalah kerjasama kita. Kembali ke web. Nah, muncul seperti ini. Kita kembali lagi, kita membuatnya lagi, yaitu siswa dengan keterangannya. Ketika selesai, nah, kita mencoba untuk seperti shortcut untuk menginput data siswa. Kita panggil base URL-nya siswa, kita coba refresh. Ya, muncul. Terdapat tombol warna biru yang berisikan input data siswa. Kita belum buat. Nah, kita buat dulu yang lainnya. Oh ya, ada yang tertinggal informasinya. Kita buat informasinya. Nah, informasi sekolah. Kita isikan seperti biasa keterangannya sampai selesai dan kembali ke browsernya. Kita refresh kembali dan muncul sekolah dan informasi sekolah apa itu. Nah, satu lagi yaitu kita membuat informasi nilai. Kita kopikan saja, memang sama yang di siswa juga. Kita kasih keterangan nilai. Kita juga panggil base URL gambarnya. Dan jangan lupa kita ganti yang input data siswa menjadi data nilai beserta base URL nilainya. Nah, baru muncul sama juga dengan siswa, ada shortcut yang menuju ke input data nilai. Seperti inilah untuk sementara untuk home, tampilan home. Kita terlebih dahulu rapikan seperti ini. Ketikkan saja BR. Nah, yang nilai ini siswa dan nilai ini belum kita buat karena kita belum buat folder siswa dan nilainya. Ya, kita memberikan sedikit untuk copyright. Kita refresh. Nah, sudah muncul di bawah. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat kita di kontrol, kita akan membuat file. Nah, kita baru mulai memasukkan untuk siswa.php dan nilai. Kita terlebih dahulu siswa.php dulu. Seperti biasa, kelas siswa extend pada kontrol yang pasti akan menyambung dengan controller. Seperti biasa, variabel data, judul, data siswa. Nah, modelnya ini kan kita akan memilih kepada siswa model. Fungsinya kita buat detail ini untuk jika kita selesai menginputkan, kita bisa ngeklik detail tersebut yang data yang sudah kita tampilkan. Ada function tambah di sini maksudnya data. Nah, bersertakan dengan flasher yang tadi merupakan notifikasi jika kita berhasil atau gagal. Dan function hapus juga sama flasher juga. Jika data dia berhasil dihapus, maka keluar notifikasi tersebut. Setelah selesai, kita akan membuat folder pada models, new file, yaitu siswa_model. Siswa_model ini masih nyambung pada
pada controller yang tadi sudah dibuat. Kita pilih tabel siswa seperti biasa, fungsinya kita panggil dari controller siswa, select from. Kita juga ambil juga siswa berdasarkan NIS. Kita juga membuat function tambah data siswa dengan query insert into values NIS, nama, TTL, nama HP, agama, alamat, dan kelas. Ini harus sesuaikan dengan database yang kita telah buat. Kita membuat query-nya dan kita buat bin-nya. Kita return execute raw count. Kita juga membuat function hapus data siswa berdasarkan NIS. Masih sama ininya, delete from siswa where NIS sama dengan NIS. Di views kita akan membuat folder siswa yang berisikan index.php. Nah, kita di sini akan membuat tampilan untuk kita input, kita tampilkan datanya yang kita sudah tampilkan di sebelumnya. Di awal kita harus memasukkan flasher dan judul daftar siswa sudah muncul. Kita balik lagi ke sebelumnya dengan informasi data hanya kita bisa tambah, dihapus, dan dilihat. Kita mulai tabelnya, masukkan semuanya NIS, nama, tempat, TTL, nama HP, agama, alamat, kelas, dan aksi. Kita selesai, kita kembali lagi, muncul, sudah selesai, semuanya lengkap. Kita kembali ke Sublime-nya. Oke, kita membuat force-nya, kita akan memanggil juga, atau kita juga men-setting juga dari database-nya. Seperti biasa, kita harus sesuaikan dengan database-nya, database siswa. Nah, aksi di sini detail seperti kita sudah bahas. Detail ini kita akan munculkan database data yang sudah kita tambahkan. Ada detail, ada fungsi detail, dan fungsi hapus. Nah, sebelum detail hapus ini muncul, kita harus menambahkan datanya terlebih dahulu. Sudah selesai. Jika di akhir kita ketikkan php enforce sebagai penutup. Selanjutnya kita akan menambahkan tombol tambah data. Nah, tombol data ini akan kita simpan di bawah informasi data yang hanya kita bisa lihat, hapus, dan tambahkan. Kita refresh, sudah nyambung, sudah muncul. Nah, kita klik, memang belum bisa muncul karena kita belum mengetikkan form tambah data siswanya, atau kita bisa bilang form modalnya. Ya, kita membuat form modalnya biar si dialog ini kita klik button tambah data siswa, maka si dialognya akan muncul. Seperti kita akan mulai masukkan form. Kita refresh dulu. Apakah dia sudah muncul? Kita klik, ya sudah muncul, baru judulnya saja. Baru kita masukkan yang form NIS, nama, dan sebagainya. Oh ya, sebelumnya form action juga harus kita panggil seperti biasa, base URL siswa underscore tambah. Metodenya post. Di label pertama kita akan membuat NIS. Kita coba dulu. Kita klik OK, muncul dan text field-nya sudah muncul. Nah, baru kita sesuaikan dengan nama, tempat tanggal lahir, nomor HP, agama, alamat, dan lain-lain. Khusus untuk agama, kita ada optionnya seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Alamat seperti biasa kita text field. Kalau kelas kita juga memiliki option kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di akhir, di footernya kita harus membuat submit atau add data, reset data, dan exit.
Dan kita pastikan juga copyright authors 2020 di bawahnya. Jika sudah selesai, kita coba, kita refresh, kita klik tambah data. Nah, sudah selesai, semua fungsi berjalan. Ya, jika kita selesai, kita tambahkan new file. Nah, baru di sini kita baru detailnya. Detailnya itu kita memanggil data yang sudah kita inputkan. Kita buat judulnya detail data siswa. Kita masukkan kelas-kelasnya, card body, card title, variable data sys, dan nama itu sudah kita atur di controller siswa.php. Jika kita sudah selesai, maka kita ketika memberi URL siswa untuk fungsi kembali. Jika sudah selesai, kita coba masukkan datanya. Kita misalnya NIS N001, nama Mufti Mufartadina, tempat tanggal lahir Bandung 13 Juni, nomor HP, agama, alamat, dan kelas. Kita add, nah selesai, data berhasil ditambahkan. Ini yang dimaksud flasher yang kita sudah buat tadi. Kita klik detail, nah muncul semuanya. Dada manis, TTL, nama, dan lain-lain. Kita coba tambahkan N002 Bandung, nomor HP, agama, alamat, kelas seperti sebelumnya. Kita add data, muncul juga data berhasil ditambahkan. Kita ada 2, kita coba detail masih sama seperti ini. Nama kita coba hapus. Apakah kalau di situ ada perintah, apakah Anda yakin ingin menghapus file ini? Jika iya, oke. Nah, data berhasil dihapus. Dihapus juga yang siswa. Satu lagi berhasil. Nah, setelah kita membuat data siswa, kita juga membuat data nilai. Pertama kita buat folder new file lagi, itu nilai.php. Nah, sebelumnya kan kita sudah buat di siswa.php, kita copy saja semuanya. Kita pindahkan ke nilai.php. Nah, karena cuma mengubah beberapa seperti kelas, functionnya kita ubah jadi nilai underscore model, dan ubah sesuai dengan pemanggilan database juga. Dan kita buat file baru lagi yang bernama nilai underscore model. Karena jauh sebelumnya sudah dibuat siswa underscore model, kita copy lagi yang sebelumnya. Kita copy semuanya dan kita paste di nilai underscore model. Setelah di paste, tetap kita mengubah kelasnya juga, tabelnya juga menjadi nilai, sama function juga kita ubah, pemanggilan database kita ubah, dan tambah datanya kita ubah dari tambah nilai, dan ubah semua informasinya menjadi pemanggilan nilai semua. Nah, setelah itu kita buat folder baru lagi di folder views, yaitu folder nilai. Buat index.php. Index.php kita sudah ada buat di siswa, kita copy, kita paste lagi di index.php nilai. Nah, sudah kita copy, kita paste di index.php nilai, kita ubah lagi, mengubah menjadi daftar nilai, ubah informasi yang buat jadi mata pelajaran, fungsi ini kita ubah, dan hasilnya muncul. Nah, seperti dari siswa muncul juga seperti kode matpel, mata-matpel, nilai matpel, dan kita kembali ke Sublime. Nah, kita itu juga ganti model bodinya dan dialognya.
replace. Nah, kita lihat muncul juga yang kita ganti tadi. Nah, setelah itu kita buat detailnya. Kita buat new file lagi, detail.php. Nah, detail ini berfungsi untuk memanggil data dari data nilai tadi kita buat. Nah, kita ubah dari yang kita buat sebelumnya siswa, kita copy, kita paste di data nilai. Setelah kita paste, kita ubah lagi function-nya, kita ubah kata-katanya, dan kita refresh. Kita lihat. Nah, di koordinat material kita sudah melihat, sudah bisa diisi text box, kita add data. Nah, sudah tertambah. Dan kita lihat detailnya, nah muncul juga sesuai dengan kita isi tadi. Kita tambah lagi nama mata pelajarannya, nilainya, dan siswa tersebut. Kita detail, nah muncul lagi. Coba kita hapus, nah berhasil juga. Setelah selesai untuk semua codingannya, di sini sudah menampilkan banyak hal. Nah, di sini kita coba untuk mencobanya. Nah, itu berhasil ya. Ya. Nah, itu input data. Nah, itu autor. Nah, sekian mungkin itu pembahasan kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. eh karena saya manusia. Banyak kekurangan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.